Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Kitab Keluaran pada 32 pasal 7-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Moses, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, 'Mengapakah, Tuhan, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbalinglah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya." Tema hari ini adalah belajar dari kesabaran Allah, meladalaku, asa, barasana puang. Kesabaran adalah salah satu kebajikan dalam kekristenan. Kita sering merujuknya sebagai buah roh. Dengan kata lain, sabar menjadi salah satu ciri dari orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Akan tetapi, kita juga tahu persis bahwa tidak selalu mudah untuk sabar. Tidak sedikit pelanggaran yang terjadi karena ketidakmauan untuk sabar. Dalam dunia yang serba buru-buru, sabar juga kerap menjadi tanda kelemahan. Seorang istri, misalnya, yang bertahan dan sabar menghadapi suaminya yang buruk kerap dianggap oleh sahabatnya sebagai orang bodoh. Dalam kisah hidup bangsa Israel, mereka pernah ada pada titik kehilangan kesabaran. Musuh yang mereka tunggu tidak kunjung datang. Akhirnya, mereka melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, yakni dengan membuat lembu tuangan. Allah marah dan menyebut mereka sebagai bangsa yang telah rusak dan tegar tengkuk ayat 7 dan 9. Bahkan di tengah kemarahannya, Ia berniat membinasakan mereka ayat ke-10. Akan tetapi, Allah membatalkan murkanya karena mengingat janjinya kepada nenek moyang Israel. Kisah ini memperlihatkan sifat Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia bisa saja menimpakan kemarahannya atas pemberontakan-pemberontakan kita. Namun, Allah memilih jalan lain. Melalui Roh-Nya, Allah menginsafkan kita setiap saat. Dalam penginsafan inilah kita dijumpai oleh Allah yang sangat sabar. Kita adalah pemberontak atau orang-orang rusak yang pantas mati, namun Allah memilih menuntun kita kepada pertobatan. Kita yang rusak tidak dibuang melainkan diperbaiki kembali. Dari sini, Allah memperlihatkan bahwa sabar bukanlah kebodohan dan kelemahan. Sabar adalah kekuatan yang melaluinya Allah mengubah penghukuman menjadi kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.